Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang terus akan memproses hidup saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat, wanita yang keadaannya begitu terpuruk, keadaannya begitu menyedihkan, di mana suaminya meninggal dan kemudian suaminya itu meninggalkan hutang dan anak-anaknya juga akhirnya terancam jadi budak. Artinya wanita ini sedang menghadapi keadaan dan kondisi yang begitu berat, kondisi yang begitu sulit, tetapi dalam kesulitan itu dia jalani dengan benar. Dan sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan belajar dari wanita ini, saudara. Saya percaya saudara rindu mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Mari terus renungkan firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang siap diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memproses kehidupan saudara. Adapun nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini, saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir,
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, saudara. Dalam nats firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, ada satu kisah nyata yang luar biasa, saudara. Di mana di sini ada seorang perempuan hebat. Bagi saya perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa, wanita yang hebat, saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena dia seorang wanita yang begitu tangguh menghadapi situasi dan keadaan, dan dia tetap bertindak benar dalam kesulitan dan situasi kehidupannya. Wanita ini sebenarnya adalah salah seorang dari istri dari salah seorang hamba Tuhan. Dan kemudian, saudara, di sini dikatakan bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi. Jadi dia ini seorang istri dari salah seorang nabi. Tetapi kemudian, saudara, suaminya nabi tersebut meninggal. Bayangkan bagaimana seorang perempuan, seorang istri dari hamba Tuhan, suaminya meninggal. Bagaimana kehidupan perempuan tersebut. Dan bukan hanya itu, saudara, suaminya meninggal. Dan kemudian dikatakan juga bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi pada waktu itu suaminya mungkin meninggalkan hutang. Ada berbagai kemungkinan, saudara. Mungkin saja suaminya sebelum meninggal sempat sakit dan membutuhkan biaya, mungkin saja. Ataukah ketika suaminya meninggal, perempuan ini begitu mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus meminjam, mungkin saja. Tetapi hal yang nyata saat ini dikisahkan di sini, saudara, adalah bahwa perempuan itu sudah punya hutang. Suaminya sudah meninggal dan dia sudah punya hutang. Seorang ibu, seorang wanita. Apa yang harus dia lakukan dalam keadaan itu? Bukankah itu satu keadaan yang begitu sulit? Bukankah itu satu keadaan yang begitu berat, saudara? Dan bukan hanya itu, penagih hutang sudah datang dan hendak mengambil kedua anaknya menjadi budak. Artinya wanita ini yang suaminya sudah meninggal dan dia punya hutang, dia punya dua orang anak. Dan kedua anaknya ini mau diambil oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang, dan kedua anaknya mau diambil untuk dijadikan budak sebagai pengganti hutangnya. Saudara, begitu rumit, begitu sulit, begitu beratnya kehidupan perempuan ini. Suaminya sudah meninggal, dia punya hutang, dan tentu saja kalau kita lihat kisah ini hutangnya juga besar. Dan anaknya yang dua orang itu, tinggal itu yang dia punya, itu pun hendak diambil dan dijadikan budak oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Bukankah itu satu keadaan, satu situasi yang begitu sulit, saudara? Begitu berat. Tetapi wanita hebat ini menghadapi kondisi situasi kehidupannya dengan benar. Dia jalani terus, dia hadapi semuanya dengan cara yang benar. Sehingga pada akhirnya mujizat pun terjadi. Sehingga semua hutangnya bisa dilunasi. Dan bukan hanya hutangnya dilunasi, saudara. Hidup mereka pun berkecukupan. Karena Tuhan limpahkan berkat luar biasa melalui sebuah mujizat. Itu yang saya ingin kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini dalam dia menjalani kehidupannya yang sulit. Apa yang dilakukan oleh wanita hebat ini dalam dia menghadapi masalah kehidupannya. Dan apa mujizat yang akhirnya dia alami dalam hidupnya. Saudara, kita lihat bersama bahwa wanita ini ketika menghadapi situasi yang sulit tersebut, dia datang kepada Elisa dan mengadukan perkaranya, mengadukan masalah, persoalannya kepada Elisa. Di mana di dalam perjanjian lama, saudara, bahwa ketika seseorang umat Tuhan menghadapi masalah,
ketika dia mau bercerita kepada Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan, maka dia juga akan datang kepada pengantara, yaitu nabi. Dia datang kepada pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan, yaitu nabi dan imam. Dan pada waktu itu, saudara, datanglah perempuan ini kepada Elisa. Dia mau mengadu kepada Tuhan, menceritakan situasinya kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Elisa, menceritakan semuanya. Dan singkat cerita, dari sanalah akhirnya lahir mujizat. Artinya hal pertama yang saya ingin kita belajar, apa yang dilakukan perempuan ini dalam dia menghadapi masalah persoalan kehidupannya sehingga dia mengalami mujizat. Yang dilakukan oleh wanita hebat ini, yang pertama, saudara, bahwa dia menceritakan, mengungkapkan kepada Tuhan apa masalah persoalan yang dia alami. Artinya masalahnya dia serahkan kepada Tuhan, persoalannya dia ceritakan kepada Tuhan, masalah dan persoalan kehidupannya dia ungkapkan kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami mujizat. Halo wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video ini. Kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perkara besar daripada Tuhan, maka jadilah wanita hebat yang dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Tuhan, saudara ungkapkan kepada Tuhan, saudara ceritakan kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Larilah kepada Tuhan. Apakah hari ini bebanmu begitu berat? Apakah hari ini hidupmu begitu sulit? Apakah hari ini ekonomimu begitu berat? Apakah hari ini keluargamu sedang bermasalah? Apakah suamimu, anak-anakmu sedang bermasalah? Apakah engkau sedang sakit, beban, masalah, persoalan sedang engkau pikul, atau apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Tetaplah jadi wanita hebat yang menceritakan semuanya kepada Tuhan, yang menyerukan semuanya kepada Tuhan, yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Itulah wanita hebat saudara. Itu yang kita belajar dari wanita hebat ini, janda yang hebat ini. Sekalipun begitu berat, sekalipun begitu sulit, dia tetap mengadukan segala perkara itu kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan yang menjadi pengharapannya. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu berlari kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu menangis di kaki Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami dan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari wanita hebat ini sehingga dia mengalami mujizat adalah ketika dia menceritakan kepada Tuhan melalui Elisa segala beban dan persoalannya. Maka di ayat 2 Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah Elisa mau supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata bahwa tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan itulah yang Tuhan mau. Perempuan ini bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, sekecil apapun itu. Itulah yang Elisa mau. Perempuan ini melihat potensi yang ada pada dirinya, sekecil apapun itu. Dan tahukah saudara bahwa potensi yang kecil itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan mujizat yang besar. Jadi, bagaimana sehingga mujizat terjadi di mana perempuan ini pada akhirnya hutang-hutangnya bisa dilunasi dan dia pun bisa hidup dari mujizat yang telah terjadi. Karena dia bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, sekalipun itu potensi yang begitu kecil, saudara. Sekalipun itu potensi yang pada awalnya dia anggap itu tidak terlalu berarti. Tetapi dengar, Tuhan bisa memakai potensi yang ada dalam diri saudara
sekecil apapun itu, dia bisa memakai itu menjadi mujizat yang besar. Saudara bisa ingat bagaimana Musa membelah laut melalui apa? Melalui potensi yang ada dalam dirinya, melalui tongkat yang ada dalam tangannya. Saudara bisa melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Mungkin waktu itu jumlahnya sekitar 15 ribuan, tapi semuanya bisa kenyang melalui mujizat. Bukankah melalui potensi yang ada, yaitu 5 roti 2 ikan yang dipakai oleh Tuhan? Bukankah di dalam Alkitab begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi, Tuhan awali itu dari potensi yang ada. Hari ini saudara, mari kita belajar dari perempuan ini. Bagaimana Elisa berkata, apa yang ada padamu? Dan kemudian perempuan ini mulai merenung, mulai berpikir, dan akhirnya dia ketemu potensi yang ada. Begitu kecil potensi itu, tetapi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk terjadinya mujizat, yaitu sebuah buli-buli berisi minyak. Itulah yang ada pada perempuan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Buli-buli itulah yang berisi minyak itu. Minyak yang sedikit itu akhirnya disuruh oleh Elisa supaya dituang. Dan dituanglah itu kepada bejana-bejana. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Minyak dari buli-buli itu tidak berhenti-henti mengalir. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, memenuhi bejana-bejana yang ada. Sehingga semua bejana itu penuh saudara. Dari buli-buli kecil berisi minyak, semua bejana itu penuh. Dan ketika bejana itu penuh, ayat 7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata kepadanya, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau beserta anak-anakmu. Wow, luar biasa saudara. Ketika bejana-bejana itu semua penuh, maka hamba Tuhan ini berkata kepada perempuan itu, juallah dan bayar hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Artinya apa saudara? Semua hutang-hutang perempuan ini terbayar dari mujizat itu. Bahkan selanjutnya dia bisa hidup dari sisanya. Setelah dia jual semuanya, dia bayar hutangnya lunas, masih ada sisa, dan dia bisa hidup dari sana. Wow, dahsyat mujizat itu. Dan itu bisa terjadi ketika perempuan ini bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, di dalam diri saudara ada potensi-potensi yang Tuhan telah taruh. Dan Tuhan mau memakai potensi yang ada itu untuk melakukan mujizat yang besar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara bisa melihat potensi yang ada di dalam diri saudara? Itu yang seringkali jadi masalah saudara. Begitu banyak orang punya potensi yang besar sebenarnya dalam hidupnya. Dan potensi itu bisa mengerjakan perkara besar, bisa menjadi mujizat yang besar. Tetapi masalahnya dia tidak bisa melihat potensi itu dalam dirinya. Saudara, jadilah wanita hebat yang bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Dan kemudian menggunakan potensi itu, menyerahkan potensi itu kepada Tuhan. Dan sehingga Tuhan akan memakai potensi yang ada itu untuk melakukan mujizat dalam diri saudara. Yakin dan percayalah bahwa perkara besar Tuhan akan kerjakan melalui potensi yang ada dalam diri saudara. Wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah wanita-wanita hebat yang punya potensi yang besar dalam diri saudara. Lihat potensi itu dan gunakan potensi itu, maka Tuhan akan melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari wanita hebat ini. Seorang janda yang punya masalah besar, tetapi masalahnya selesai ketika dia menjalaninya dengan benar, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan, dan kemudian mulai melihat potensi yang ada dalam diri, sehingga mujizat pun mulai terjadi. Hutangnya lunas dan dia bisa hidup dari selebihnya. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat yang di dalam kehidupan saudara apapun terjadi, saudara tetap bercerita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka wanita-wanita hebat, yang di dalam kehidupan mereka apapun terjadi, mereka tetap kuat dan tangguh, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mereka bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan menggunakan itu untuk dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman, memberkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara, dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami, dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan yang tolong berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anak-Mu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga,
Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur, dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras, dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan, dalam nama Yesus. Terikat dengan perjinahan, dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini, jamah mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati anak-anakmu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anakmu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anakmu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anakmu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anakmu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anakmu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anakmu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anakmu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan,
Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu, memberkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka, beri kekuatan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga
tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penuh pengorbanan.